Bab 242, Molon Pemberani, 2. Jangan lupa like dan subscribe, agar kami makin semangat upload lebih banyak. Yujin dan Anise berdiri diam di depan mayat Nur selama beberapa saat. Mengapa tubuh dibiarkan dalam keadaan ini? Keduanya memiliki kecurigaan yang sama di kepala mereka, tetapi mereka tidak tahan untuk menyuarakan pikiran mereka dengan lantang. Sebaliknya, mereka hanya mengambil beberapa saat untuk memilah emosi mereka. Suara tabrakan masih bisa terdengar sebentar-sebentar. Takut mengeluarkan kepalanya dari jubah, Mer hanya meringkuk di dalam jubah. Dalam keadaan biasa, Yujin akan menepuk kepala Mer atau memegang tangannya agar dia tidak terlalu cemas, tetapi saat ini, dia tidak bisa memaksakan diri untuk melakukannya. Dia sendiri merasa cemas, dan dia benar-benar tidak memiliki perhatian untuk menghiburnya. Setelah berdiri di sana tanpa sadar selama beberapa waktu, Yujin mendecakkan lidahnya dan menggelengkan kepalanya. Bodoh, umpatnya. Dia tidak ingin memikirkannya, tetapi dia tidak bisa menahannya. Yujin berjalan melewati mayat Nur. Anise juga menghela nafas pelan dan mengikuti di belakangnya. Sulit untuk berjalan melintasi tanah yang naik dan turun dalam gelombang seolah-olah lava yang mengalir tampaknya mengeras di tempatnya. Beberapa tempat cukup sulit untuk dilalui, tetapi tempat lain tidak begitu kokoh, dan kaki mereka akan tenggelam ke dalam tanah saat melintasi area tersebut. Selain itu, Lehainjar adalah gunung bersalju, dan salju secara alami turun di sisi lainnya, tetapi di sini, bahkan tidak ada jejak salju, apalagi pemandangan musim dingin. Sebaliknya, semua yang ada di sini tampak seperti lukisan jari balita yang sembarangan. Bentuk-bentuk aneh tanpa pola koheren membentuk lanskap. Yujin dan Anise sangat akrab dengan lingkungan seperti ini. Pada titik waktu ini, Helmut dianggap sebagai salah satu kerajaan. Itu adalah negara normal yang menerima imigran dari seluruh benua, dan telah kehilangan semua jejak penampilan sebelumnya dari 300 tahun yang lalu. Helmut di masa lalu, bagaimanapun, adalah pemandangan mengerikan yang layak disebut neraka. Ini mengingatkanku pada masa lalu, gumam Yujin saat dia mendaki lereng melengkung. Apakah kamu merindukan hari-hari itu? Anise bertanya dari belakangnya. Sejujurnya, adalah kebohongan untuk mengatakan bahwa saya tidak merindukan mereka, aku Yujin. Dulu, aku masih hidup dan belum mati, dan kamu juga masih hidup saat itu. Anise tertawa kecut dan mengangguk. Dia melirik gumpalan daging di dekat kakinya. Itu adalah bagian dari mayat yang telah dicabik-cabik sedemikian kecil sehingga tidak mungkin untuk membayangkan seperti apa aslinya. Potongan daging serupa tersebar di seluruh bidang pandang mereka. Seseorang telah menyeret mayat itu ke sini, secara acak membenturkannya ke apapun yang menghalangi, lalu merobeknya dengan kekuatan cengkeraman saja sebelum membuang potongan-potongan itu. Meskipun tidak mungkin untuk membayangkan penampilan asli mayat itu, mereka bisa membayangkan mengapa mayat itu menjadi seperti ini. Yujin melihat usus yang tergantung di pohon bengkok. Apakah mereka sudah busuk? Dia benar-benar tidak tahu. Baunya busuk dan warnanya aneh, jadi pasti terlihat busuk. Atau mungkin organ dalam Nur terlihat seperti itu sejak awal. Yujin bertanya-tanya apakah itu penting. Tempat ini lebih seperti tempat pembuangan sampah daripada kuburan, jadi lebih akurat untuk mengatakan bahwa mayat yang tercabik-cabik di sini telah dibuang seperti sampah bukannya diabadikan di dalam kuburan. Selain gumpalan daging, isi perut, darah, dan tulang, ada beberapa jejak lain yang terlihat. Ada bekas goresan yang jelas di tebing dan bebatuan, setidaknya, jelas bahwa itu sengaja dibuat, meskipun sulit untuk mengatakan apakah itu dimaksudkan untuk gambar atau kata-kata. Di antara semua jejak ini, yang paling umum dan paling menonjol adalah jejak kekerasan yang tampaknya ditinggalkan oleh sesuatu yang meronta-ronta dan secara acak menghancurkan apapun yang ada di sekitar mereka. Yujin dan Anise berjalan melewati jejak tersebut, terus mendaki ke atas. Semakin tinggi mereka, semakin keras, jelas, dan sering jejak ini tumbuh. Seolah-olah orang yang meninggalkan mereka ingin memastikan tidak ada yang mendaki gunung ini. Atau, mungkin, mereka tidak ingin apapun di atas sana turun kembali. Bodoh. Kali ini Anise, bukan Yujin, yang menggumamkan kata ini. Dia melangkah maju sendiri dan mengayunkan cambuknya untuk menggulingkan puing-puing yang menghalangi mereka. Boom, boom. Suara itu tidak lagi datang dari jauh. Yujin menyelipkan Moonlight Sword, yang dia pegang di tangannya, kembali ke jubahnya. Untuk sesaat, dia ragu-ragu. Haruskah dia mengeluarkan sesuatu yang lain dan tetap siap? Dia memikirkannya sejenak. Apakah memang ada alasan mengapa dia perlu memiliki senjata di tangannya? Pada akhirnya, dia memutuskan untuk tidak mengkhawatirkannya. Dia tidak mengeluarkan senjata lain, dan dia bahkan tidak mengepalkan tinjunya. Anise, yang sekarang mengikuti di belakangnya sekali lagi, juga menggantungkan cambuk yang dia tahan di pinggangnya. Sebaliknya, kedua tangannya terulur untuk mencengkeram rosario yang tergantung di lehernya. Dengan suara rendah, Anise mulai membacakan doa. Saya tidak memiliki file.net selalu di sini untuk Anda membawa cerita yang bagus. Boom, boom. Suara itu sekarang datang tepat di depan mereka. Beberapa saat kemudian, Molon muncul. Dia tampak persis seperti yang mereka bayangkan sejak mereka memasuki sisi Lehainjar ini dan pertama kali mendengar ledakan menggelegar itu. Molon sedang duduk berlutut, dengan kedua tangan mencengkeram tanah, dan dia membenturkan kepalanya sendiri ke tanah. Setiap kali ini terjadi,
tanah bergetar seolah-olah terjadi gempa bumi. Di dalam jubah, Mer menahan napas. Eugene dan Anise tidak menunjukkan reaksi langsung. Ketika mereka mendaki ke sini, tidak, sejak Molon mengungkapkan bahwa ada sesuatu di sini yang tidak ingin dia perlihatkan kepada mereka. Mereka telah menduga bahwa mereka akan melihat sesuatu seperti ini. Eugene dan Anise terlalu akrab dengan Molon. Sejak 300 tahun yang lalu hingga sekarang, Molon selalu menjadi pejuang pemberani yang tidak akan pernah mundur dari tantangan. Sebaliknya, orang lain akan terhibur dengan pikiran untuk pingsan dan menyerah pada keputusasaan ketika menghadapi tugas seperti itu, tetapi mereka bahkan tidak dapat membayangkan melihat Molon berhenti seperti itu. Molon selalu berdiri di garis depan medan perang. Dia menganggap itu sebagai tugasnya, dan semua orang mempercayakan barisan depan ke Molon seolah itu wajar saja. Dan sungguh, pada masa itu adalah hal yang wajar untuk dilakukan. Karena Molon pemberani dan tidak pernah mundur, dia adalah pejuang sejati yang kuat dan tidak akan pernah goyah. Hei, Eugene memanggil Molon dengan suara pelan. Eugene tidak secara langsung mengalami 300 tahun yang telah berlalu sejak terakhir kali mereka bertemu. Hal yang sama berlaku untuk Anis. Anise telah meninggal dan menjadi bidadari, tetapi setelah kematiannya, dia menghabiskan sebagian besar waktunya untuk tidur. Dengan demikian, keduanya tidak pernah mengalami betapa panjang dan mengerikannya periode waktu 300 tahun bagi manusia. Namun, itu berbeda untuk Molon. Dia telah hidup selama 300 tahun itu. Selain dirinya sendiri, semua rekannya telah meninggal, dan setelah mereka menghilang, dia bertahan sendirian selama itu. Dia memiliki kesempatan untuk memilih mati dalam kedamaian dan kebahagiaan, dengan restu semua orang atas semua yang telah dia lakukan. Namun, Molon tidak membuat pilihan itu. Bukan karena dia tidak mau mati. Tidak, Molon ingin mati, tapi dia menginginkan kematian seorang prajurit. Dalam pandangannya, semua temannya telah mati sebagai pejuang, dan dia menginginkan hal yang sama untuk dirinya sendiri. Kemudian, Vermont telah mempercayakan misi ini kepada Molon saat Molon terperangkap dalam kesulitan ini. Secara alami, Molon dengan senang hati menerima misi tersebut. Selama lebih dari 100 tahun, dia sendiri telah memblokir kemunculan ras monster tak menyenangkan yang asalnya tidak mungkin dikonfirmasi. Dia telah mengeluarkan dekrit untuk mencegah siapapun menyeberangi ngarai Great Hammer dan mendaki ke puncak gunung bersalju. Ini karena khawatir orang akan bertemu dengan Nur, karena praktis tidak mungkin untuk memprediksi kapan dan di mana mereka akan muncul kembali. Karena itu, Molon harus terus mengawasi gurun tandus di ujung dunia ini. Molon kuat, dia berani, dia tidak pernah mundur, dan dia tidak pernah putus asa. Dia tidak akan pernah runtuh. Tapi dia masih bisa lelah. Beratnya ratusan tahun telah menggerogoti kekuatan mental Molon. Tubuhnya masih sekuat dulu, tapi ada ratusan dan ribuan mayat yang menumpuk di tempat ini dan semua mayat itu memancarkan aura beracun. Selain itu, harus menonton dari samping karena semua rekannya yang tercinta dan dapat diandalkan, serta keturunannya, meninggalkan dunia ini, meninggalkannya sendirian, telah menggerogoti Molon dari dalam. Sekarang, rekan-rekannya yang telah meninggal telah muncul kembali di depan Molon. Penampilan mereka berbeda dari penampilan mereka ratusan tahun sebelumnya, tetapi Molon masih bisa mengenali mereka. Eugene tidak tahu apakah Molon secara pribadi masih menganggap dirinya sebagai Brave Molon, yang sama seperti 300 tahun sebelumnya. Namun, sekarang dia dapat bersatu kembali dengan rekan-rekannya yang telah meninggal. Molon mungkin telah memutuskan bahwa dia ingin semua orang dapat memanggilnya sama seperti yang mereka lakukan pada masa itu, dan melihatnya sebagai sosok hebat yang sama yang mereka ingat. Daripada sebagai versi dirinya yang menyedihkan dan hancur. Molon yang diingat Eugene hanyalah tipe orang bodoh seperti itu. Seorang idiot yang tidak tahu bagaimana menggunakan trik dan hal-hal rumit seperti itu, dan hanya bisa berpikir dengan cara barbar dan sederhana. Karena itu, Eugene mau tidak mau menyebut Molon bodoh sekali lagi. Hei, bodoh. Suara ledakan tiba-tiba berhenti. Sosok Molon, yang membenturkan kepalanya ke tanah seperti mesin, membeku di tempat. Molon mengangkat kepalanya dari kawah yang dalam yang dimilikinya. Dia tidak segera berbalik untuk melihat ke belakang. Sebaliknya, dia tetap seperti itu selama beberapa saat, lalu perlahan menoleh. Aku tidak ingin menunjukkan sisi diriku yang ini, kata Molon sambil berdiri. Punggungnya masih menghadap ke arah mereka. Eugene menatap otot-otot menonjol yang melapisi punggung Molon, kulitnya mulus, tanpa bekas luka. Punggung Molon, yang biasanya begitu tinggi dan lebar, sekarang tampak sangat kecil. Jadi apa, ejek Eugene? Itu hanya masalah cepat atau lambat. Akhirnya, kami akan menemukan Anda seperti ini. Apakah Anda sudah melupakannya? Anda setuju untuk menunjukkan kepada kami tempat ini setelah Night March selesai. Petik 2. Molon membantah. Apa yang aku janjikan untuk ditunjukkan kepadamu adalah tempat ini, bukan aku yang bertingkah seperti ini. Apakah kamu lupa apa yang aku katakan? Anise angkat bicara, suaranya sedikit bergetar pada awalnya. Namun, dia segera menahan emosinya dan memaksakan senyumnya yang biasa. Molon, bukankah aku mengatakan bahwa jika ada sesuatu yang pasti tidak ingin kau tunjukkan padaku, itu hanya akan membuatku semakin ingin melihatnya, berapapun biayanya. Sejak saya lahir hingga saya meninggal, saya tidak memiliki banyak keinginan yang menjadi kenyataan, tetapi terima kasih kepada Anda, saya dapat menikmati pengalaman langka seperti itu.
Bukannya Anise tidak bisa membayangkan Molon dalam keadaan seperti itu. Sebagai orang suci, dia telah menyembuhkan dan menyelamatkan banyak orang. Dalam prosesnya, dia telah melihat banyak orang mati di depannya tanpa bisa melakukan apapun, dan pada akhirnya, dia bahkan tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Karena itu, Anise sangat menyadari bagaimana orang bisa hancur dan runtuh. Dia telah menghadapi pilihan untuk menyerah pada keputusasaan dan melarikan diri dari segalanya. Tetapi pada akhirnya, dia tidak dapat melarikan diri. Hal-hal seperti keyakinan dan tugasnya telah menahannya seperti kutukan di saat-saat terakhirnya. Anise tidak menyesal mati seperti itu. Pada akhirnya, dia bisa memilih kematian daripada dipaksa. Namun, Molon berbeda. Dia tidak bisa memilih kematian. Tidak ada orang lain yang bisa membantunya, juga tidak bisa menyelamatkannya. Jika kepalamu terluka sedikit saja, setidaknya aku bisa menyembuhkanmu. Tapi kepalamu sangat keras, Molon. Aku tahu kau bahkan tidak memiliki goresan. Yah, agak menyenangkan tidak ada hubungannya. Petik 2. Adas manis bersimpati dengan Molon. Hatinya sakit untuknya, dan rasanya dia bahkan akan menangis. Namun, dia pasti tidak bisa membiarkan dirinya mengungkapkan perasaan ini. Dia merasa Molon tidak ingin melihatnya seperti itu, dan Anise sendiri tidak ingin bersikap seperti itu. Petik 2. Kalian berdua, kata Molon sambil terkekeh. Setelah menatap kosong ke langit selama beberapa saat, Molon perlahan berbalik, dan akhirnya mereka bisa melihat wajahnya. Persis seperti yang dikatakan Anise. Meskipun dia telah membenturkan wajahnya ke tanah cukup keras sehingga gunung itu sendiri telah terguncang oleh kekuatan itu, dahi Molon tidak memiliki satu goresan pun, apalagi luka atau darah. Meskipun secara fisik dia utuh, bagaimanapun, ekspresinya mengatakan sesuatu yang sama sekali berbeda tentang kondisi mentalnya. Kesan yang diberikan Molon ketika mereka melihatnya beberapa hari sebelumnya adalah bahwa dia adalah Molon yang sama yang mereka kenal di masa lalu, tetapi pria yang mereka lihat di depan mata mereka. Pria ini sama seperti saat mereka pertama kali bertemu kembali di Great Hammer Canyon. Matanya dingin, tanpa jejak emosi. Mata yang sepertinya telah dilubangi selama bertahun-tahun. Sama seperti mata Vermont di kamar gelap, lelah, keruh, kusam. Kamu belum berubah. Kamu sama seperti dulu, gumam Molon pada Eugene dan Anise, menatap mereka dengan mata tak bernyawa itu. Mendengar kata-kata ini, Eugene mendengus dan menggelengkan kepalanya. Itu karena kita berdua pernah mati sekali. Terutama bagi saya, karena saya meninggal paling awal. Wajar jika aku tidak berubah. Itu juga berlaku untukku, Anise setuju. Hidupku juga cukup tragis, tapi aku masih bisa mengambil nyawaku setelah melakukan semua hal yang ingin kulakukan dan minum sepuasnya. Konten iklan. Aku, Molon terdiam dengan cahaya. Saya mencoba yang terbaik untuk tidak berubah. Saya pikir saya tidak bisa membiarkan diri saya melakukannya. Namun, bertentangan dengan keinginanku sendiri, aku tidak bisa menahan diri untuk berubah perlahan-lahan. Eugene menunjukkan, 300 tahun adalah waktu yang lama bagi manusia. Aku tahu, desah Molon. 300 tahun adalah waktu yang sangat lama. Namun, saya tetap tidak mau berubah. Saya berkata pada diri sendiri bahwa saya tidak bisa, dan saya percaya bahwa saya hanya akan mampu memenuhi misi saya dengan mempertahankan keadaan diri yang jelas. Beberapa hari yang lalu. Apakah karena permintaan Vermont kamu tidak bisa mati? Ketika Eugene menanyakan pertanyaan itu, Molon menjawab sambil tersenyum. Aku tidak akan mati karena aku tidak mau. Sebagai seorang prajurit, aku harus menjalani kehidupan yang layak. Sambil mengikuti permintaan seorang teman lama, saya melindungi pegunungan bersalju dan padang salju yang saya cintai, negara yang saya buat dengan tangan saya sendiri, dan bahkan seluruh dunia. Aku tidak ingin mati dengan kematian yang tidak sedap dipandang karena usia tua. Saya ingin mati sebagai pejuang, sebagai pahlawan. Saat ini, kematian tampak seperti hal yang jauh bagiku, tapi jika aku akhirnya kehilangan kekuatan dan akhirnya mati. Saya tidak boleh jatuh, kata Molon. Mayat Nur yang telah kutumpuk sampai saat ini akan menjadi bukti hidupku sebagai seorang pejuang dan pahlawan. Molon dengan bangga menyatakan, ini adalah misi yang dipercayakan Vermont kepada saya. Sebagai satu-satunya dari kami yang masih hidup, saya menerima permintaannya. Vermont telah mengajukan permintaan tersebut, dan Molon telah memilih untuk menerimanya. Karena inilah yang diinginkan Molon. Saya tidak memiliki file.net selalu di sini untuk Anda membawa cerita yang bagus. Molon tidak membenci Vermont. Vermont tidak memberinya penjelasan apapun. Dia tidak mengatakan siapa Nur itu, atau mengapa mereka terus muncul kembali. Dia bahkan tidak menjelaskan mengapa dia meminta bantuan ini. Namun, Molon masih tidak membenci Vermont. Itu karena dia tahu betul bahwa satu-satunya yang bisa dipercaya Vermont untuk tugas semacam ini adalah Brave Molon. Aku baik-baik saja, kata Molon setelah menggelengkan kepalanya dengan kuat. Aku hanya sedikit pusing. Seperti yang mungkin sudah Anda rasakan, racun Nur adalah neraka. Tidak mungkin untuk membiasakan diri dengannya. Terutama bagi saya, karena saya telah membunuh begitu banyak dari mereka dalam jangka waktu yang lama. Karena itu, ada kalanya saya tidak bisa mengendalikan semua hal yang ada di dalam diri saya. Terus, karena kamu tidak bisa mengendalikan diri, kamu mencoba menyelesaikan masalahmu seperti itu. Eugene bertanya sinis. Aku tahu itu memalukan dan jelek.
Saya sangat sadar bahwa perilaku seperti itu tidak pantas bagi seorang pejuang, jadi saya tidak ingin menunjukkan ini kepada Anda. Semakin saya memikirkannya, semakin marah saya dengan diri saya sendiri. Itu sebabnya saya membenturkan kepala saya sendiri ke tanah, Moon mengakui dengan malu-malu. Bodoh. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu dapat melepaskan amarahmu dengan membenturkan kepalamu ke tanah? Gumam Yujin sambil mengepalkan dan melepaskan tinjunya. Mendengar kata-kata ini, Molon hanya bisa menyeringai. Hamel, Anise, Molon angkat bicara setelah hening sejenak. Seperti matanya yang lelah, suaranya terdengar sama lelahnya saat dia melanjutkan, bukankah sudah cukup sekarang? Apa maksudmu? Tuntut Yujin. Hamel, kamu bilang ingin melihat tempat ini. Adas manis, kamu juga mengatakan bahwa kamu ingin melihat hal yang tidak ingin aku perlihatkan kepada siapapun. Pada akhirnya, kalian telah melihat semua yang ingin kalian lihat, Molon mengingatkan mereka. Yujin memperhatikan bahwa ujung jari Molon sedikit gemetar. Molon berusaha membujuk mereka. Aku tidak tahu bagaimana kamu bisa masuk ke sini. Bahkan jika saya membuat Anda pergi, Anda mungkin bisa masuk kembali. Tapi tolong, jangan. Aku masih perlu waktu untuk menenangkan diri dengan benar. Aku tidak ingin kamu melihatku dalam keadaan itu lagi. Molon bisa merasakan tatapan Yujin. Dia menangkupkan kedua tangannya yang gemetaran untuk menyembunyikan getarannya dan berbalik. Kembalilah ke benteng Lehain. Ada kemungkinan bahwa Nur akan muncul kembali. Aku akan kembali dalam 2 hari, janji Molon. Dan bagaimana jika Nur tidak muncul kembali selama 2 hari itu, balas Yujin. Apakah kamu akan terus membenturkan kepalamu ke lantai seperti sebelumnya? Molon membela diri, ini tidak terlalu menyakitkan bagiku untuk melakukannya. Kurasa begitu, Yujin setuju dengan sinis. Tubuhmu sangat tangguh, dan jika tubuhmu rusak karena melukai diri sendiri secara berlebihan, maka kamu tidak akan dapat terus memenuhi permintaan Vermont. Aku melakukan ini bukan hanya karena permintaan Vermont, Hamel. Seperti yang saya katakan sebelumnya, salah satu dari kita akan melakukan hal yang sama seperti saya, balas Molon. Aku tahu, tidak mungkin kau meninggalkan monster seperti Nur atau apapun ke perangkatnya sendiri, jadi meskipun aku di tempatmu, aku akan tetap tinggal di sini untuk terus membunuh Nur. Kemudian, ketika saya akhirnya berpikir bahwa saya tidak dapat terus melakukan ini lebih lama lagi, saya akan bunuh diri, kata Yujin tanpa ragu. Itu tidak akan terjadi, Hamel. Anda bukan prajurit yang lemah. Tak satu pun dari kami yang akan bunuh diri tanpa memenuhi misi kami. Kalau begitu aku akan menjadi gila dan hancur, gumam Yujin sambil menatap Molon. Sama seperti yang Anda miliki. Aku tidak gila, Molon menyangkalnya. Aku juga tidak hancur. Saya hanya mengalami kesulitan untuk tetap tenang. Saya harap itu masalahnya. Bagimu, itu pasti sudah lama sekali, tapi medan perang yang kita lawan, Yujin menyeringai ketika dia menendang sesuatu di depannya. Oh! Kepala Nur yang remuk terlempar oleh tendangan Yujin. Petik 2. Itu penuh dengan monster yang jauh lebih buruk daripada yang ini. Jika kau terjebak berurusan dengan pria seperti ini selama lebih dari 100 tahun, maka seseorang sepertimu, yang pada dasarnya biadab dan dipenuhi dengan kekuatan, tidak akan pernah puas hanya dengan itu. Mungkin darahmu mendidih, tapi itu tidak akan cukup untuk menenangkanmu kembali. Anise berusaha untuk campur tangan, Hamel, Molon adalah. Diam, Anise, Yujin memotongnya. Di hadapan tatapan tajam Yujin, Anise hanya menghela nafas dan mundur beberapa langkah. Bodoh, gumam Anise. Jangan sertakan aku dalam hal itu, jawab Yujin sambil tertawa. Yujin meletakkan tangan kanannya di dalam jubahnya dan mengangkat pandangannya untuk melihat ke atas gunung. Masih ada jarak yang lebih jauh yang bisa mereka panjat. Hei, Molon, aku ingin melihat puncak gunung ini, saran Yujin. Tidak ada apa-apa di sana, Molon memberitahunya. Pemandangannya juga tidak terlalu berharga. Itu bagi saya untuk menilai. Hamel. Yujin mengubah topik pembicaraan. Kalau dipikir-pikir, keturunanmu memberitahuku cerita yang cukup menarik. Kembali ke Hamelon, ibu kota Ruher, Aman Ruher menjatuhkan mereka di depan patung Hamel dan Molon, lalu mengatakan sesuatu kepada Yujin sambil menyeringai. Mengingat saat itu, Yujin berkata, saya pernah mendengar bahwa Anda mengatakannya sendiri. Bahwa 300 tahun yang lalu, Anda adalah rekan terkuat Vermont. Dengan kata lain, kamu mengatakan bahwa kamu lebih kuat dariku. Hamel, panggil Molon dengan tenang. Yujin melanjutkan tanpa hambatan, kalau dipikir-pikir, aku juga sangat penasaran. Saat bepergian dengan Vermont, saya menghadapinya beberapa kali, tetapi saya tidak pernah memiliki pasangan yang cocok dengan Anda. Molon menoleh sekali lagi untuk melihat Yujin. Juga, Anise menunjukkan sesuatu yang menarik, tambah Yujin. Dia berbicara tentang mimpi yang ditunjukkan padanya melalui pedang suci di hutan hujan samar. Kamu mengatakan sesuatu sambil menangis di kuburanku, bukan? Anda mengatakan bahwa Anda ingin bertarung dengan saya suatu hari nanti. Anda ingin tahu, di antara Anda dan saya, siapa pejuang yang lebih hebat, bukan? Yujin menekan Molon. Molon ragu-ragu mencoba meredakan situasi. Aku tidak perlu bertengkar denganmu, Hamel. Aku mengenalmu dengan sangat baik. Aku mengenali kemampuanmu. Kamu lebih hebat, lebih berani, dan lebih kuat. Apakah kamu benar-benar berpikir begitu?
Eugene bertanya sambil memiringkan kepalanya ke samping. Tidak dapat menjawab, Molon hanya memelototi Eugene. Melihat tatapan ini, Eugene tersenyum dan mengangguk. Matamu memberitahuku bahwa kamu tidak benar-benar berpikir begitu. Eugene mengamati ketika tangannya di dalam jubahnya meraih Akasha. Molon memperingatkannya, jangan lakukan hal bodoh, Hamel. Dia akan berpikir bahwa kata-kata seperti itu akan pernah keluar dari bibirmu. Eugene dengan sinis mengagumi ketika formula api putihnya memancarkan percikan api ungu. Saat Molon melihat penampilan ini, dia mengepalkan tinjunya. Eugene melihat cahaya redup mulai berkedip di mata Molon. Dia berjanji, aku tidak akan menggunakan senjata apapun, karena bagaimanapun juga, kamu adalah seorang teman. Hamel, Molon berteriak ketakutan. Namun, aku akan menggunakan sihir. Karena keahlianmu tidak sama dengan yang ada di kehidupanku sebelumnya, seharusnya tidak masalah bagiku untuk menggunakan sihir yang tidak dapat aku gunakan saat itu, Eugene membenarkan dirinya sendiri. Bersama Akasha, Eugene mulai menyiapkan tanda tangannya. Anise, yang sudah mundur ke kejauhan, menggelengkan kepalanya. Idiot.